kadang nih, kalaupun lo lagi nggak dalam masalah kayak gitu, kalau tadi kan kasusnya berat nih, lo habis putus gitu. Ini lo lagi diem aja gitu. Terus lo kayak berusaha untuk memfokus. Nah, untuk level yang lebih tingginya lagi, tadi nih attention, sebenarnya dia gabungan dari apa yang sudah lo latihkan sebelumnya. Jadi di momen ini lo melakukan body scan, lo melakukan reflection, dan lo melakukan tadi kesadaran emosi lo. Jadi kayak tiga-tiganya lo sadari di sini, dan lo lo menyadari bahwa lo punya more control of it daripada lo mengikuti emosi lo gitu. Jadi jadi ketika seseorang udah mulai mastery di fase attention ini, mereka ini biasanya mempunyai kontrol lebih dalam mengontrol stresor-stresor mereka. Mereka tahu apa sih yang membuat mereka stres, sehingga dengan mereka tahu apa yang memicu mereka stres, itu biasanya mereka bisa melihat kalau stres itu udah mau datang, jadi mereka bisa mencegah gitu. Biasanya sih gitu. Makanya sebenarnya kalau orang yang udah mastery, kenapa dia terlihat seperti autopilot, kenapa mereka nggak butuh untuk memproses nih ketika emosi udah datang, diproses sampai mereka turun lagi, karena mereka udah bisa mendefine stresornya tadi loh, apa sih yang membuat gue stres. Jadi mereka udah bisa see them coming, mereka bisa menepis itu gimana sih, kayak I bisa see. menghalat gitu. Jadi makanya mungkin mereka less problem gitu loh hidupnya. Jadi rather than mereka menghadapi atau coping dengan emosinya, mungkin lebih ke mereka udah punya skill lebih untuk mendeteksi kapan itu datang dan menghindari itu sebelum itu terjadi gitu. Nah, untuk Itu teknik yang paling kompleks ya, Bo? yang mana? Ini yang paling kompleks. Iya. Nah, Atau ada yang lebih kompleks lagi? enggak sih, ini udah yang paling kompleks dan mungkin ini baru bisa terjadi di remaja-remaja akhir ketika tadi kalau gue jelasin sebelumnya tuh ketika struktur otak lo tuh udah hampir sama dengan orang dewasa. Karena ini udah Oke. Okay. nah, Iya, karena kayak udah kompleks, terus agak abstrak juga, tapi somehow dia praktis juga gitu kan, kayak ini emang udah sangat kompleks, bahkan orang dewasa belum tentu gitu loh, kayak kecuali mereka faithfully melatihkan ini, belum tentu mereka bisa master. ya. Iya. Oke. Untuk yang terakhir tuh sebenarnya Oke, lebih standar. Gak akan gue bahas sih kayak untuk tahap-tahapnya gimana, tapi intinya adalah lo harus be kind to yourself, yang tadi gue udah bilang. Lo harus tahu kapan lo jangan too hard on yourself, lo harus tahu kemampuan lo segimana dan segimana lo bisa menuntut diri lo sendiri. Jadi lo kayak misalnya, apa sih anak zaman sekarang tuh kayak, aduh gue pengen kayak selebgram ini. Lo harus tahu kemampuan lo gitu. Sekarang contohnya gini deh, kita kayak, aduh ada si ini nih kulitnya mulus, hidungnya mancung, gini 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 gitu kan. Pengen deh kayak gitu. Tapi lo harus sadarin dulu juga kayak dari lo bawaannya genetiknya gimana. Misal lo kayak genetiknya adalah lo jerawatan gitu. Ya lo nggak bisa expect kayak gitu. Bahkan dengan lo nggak breakout aja itu tuh udah bagus buat lo gitu kan. Kayak lo harus tahu kemampuan lo sampai mana. Lo harus be nice to yourself. Jadi jangan menyiksa diri lo sendiri lah dengan hal-hal. Apalagi kita tadi tuh pikiran-pikiran, emosi atau apa. Jangan menyiksa diri lo sendiri sama sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Karena ini akar dari itu tadi, anxiety sama depresi, ya nggak sih? Kalau anxiety jadi cemas, kalau depresi, ya lo jadi kayak mikirin-mikirin hal yang nggak penting, seakan-akan hidup lo tuh kayak messed up gitu kan. Kayak, gitu. sih. Iya nggak, jadi gue tadi lagi berpikir berarti sebenarnya tips-tips ini tuh sebenarnya banyak kan, tapi kita bisa pilih gitu kan, kita bisa lakukan yang mana gitu. Either dia misalnya udah usianya 17 tahun atau 18 tahun pun, kalau misalnya dia nyaman menggunakan tips yang, let's say yang paling pertama apa tuh? Body screening? Body scan. Ya, body scan. Nah, itu kalau misalnya dia nyaman di situ berarti fine aja kan, dia lakukan itu aja gitu untuk melatih dirinya dia gitu, misalnya untuk meregulasi moodnya dia. Fine Iya. aja kan, Bu? Ataukah gimana? Kalau gue sih nangkepnya ya, ini tuh berurutan langkah-langkahnya. Lo nggak bisa Mhm, masuk ke langkah berikutnya kalau lo belum melalui langkah sebelumnya. Tapi, mhm. apakah lo bisa move on ke langkah selanjutnya? Nah, itu sesuai dengan kenyamanan lo. I see. Soalnya juga kayak lo bisa pindah ke langkah berikutnya kalau misalnya lo belum melakukan si step sebelumnya. Takaran kayak indikatornya apa gitu kita tahu untuk kayak ayo deh kita dari step yang ini kita udah selesai, we're done. Sekarang kita bisa masuk ke step yang berikutnya gitu.
Nah itu Kira-kira sebenarnya ada nggak indikator itu? nggak ada takarannya sih, karena kan untuk mindfulness aja Hmm. tentu gitu loh, orang dewasa pun bisa melakukan mindfulness yang lama kayak tadi gue bilang. Jadi Hmm. apa ya? Yaitu menakar diri sendiri, lo men-challenge diri sendiri sih intinya. Apakah lo udah siap untuk Hmm. apa ya? Men-challenge diri lo ke langkah selanjutnya gitu. Dan itu sesuai kebutuhan. Hmm. Mungkin anak remaja tersebut udah mulai ngerasa bahwa aduh pikiran-pikiran gue ganggu nih. Nah, kalau dia udah mencoba Hmm. melatihkan yang pertama, mungkin dia bisa nggak usah lama-lama langsung melatihkan ke yang kedua, karena dia kebutuhannya di yang kedua kan, pikiran dia yang ganggu itu. Gitu. Dan mungkin dia akan bertumbuh Hmm. di bagian pikiran itu, baru mungkin move on ke yang Hmm. berikutnya. Jadi kayak berapa lama dan sampai segimana orang di setiap stepnya tuh kayak nggak ada batasan clear-nya memang. Itu kayak ya lo sesuaikan dengan diri lo sendiri aja. Nah, Bo, yang pengen gue tanyain itu, Hmm. kan kita nggak bisa ngepungkirin gitu kan, kalau kita tuh punya, namanya individu tuh punya kecenderungan, either dia feeling atau dia thinking gitu misalnya. Either dia lebih cenderung terusik karena pikirannya, tapi ada juga yang lebih terusik karena ya emosinya aja gitu kan. Nah, pada remaja sendiri kan pastinya juga dia ada kecenderungan kayak gitu. Ada kecenderungan ketika dia menghadapi suatu masalah atau menghadapi stresnya, dia lebih gunain otaknya. Atau ada juga yang lebih menggunakan emosinya gitu. Si si apa namanya tuh tips-tips itu tuh jadinya bisa dipilah sesuai dengan kebutuhan dia atau sesuai dengan apa tuh namanya tendensiesnya dia dalam memecahkan masalah atau gimana Gue menurut lo? lama-lama jadi berpikir nih, lo kayaknya pengen nyoba tapi lo pengen langsung lompat ke bagian 3 gitu ya. Kayaknya gitu sih. Ya enggak, gue kepikiran aja karena gue kepikiran gue rasa lu pada juga pada pernah punya klien remaja ya kan, pasti juga pernah ketemu kayak oke nih klien gue yang ini nih otak banget nih, dia tuh logis banget, dia mikirnya tuh dia tuh kayak udahlah IQ-nya tinggi, logikanya main banget, kritis pula anaknya gitu kan. Kayaknya kalau misalnya kita mau kasih dia tips yang dari emosi tuh bisa jadi nggak langsung ngena gitu sama anaknya. Misalnya gitu, kita harus bantu dia misalnya nge-breakdown irrational belief-nya dulu, berarti kita masuk ke thinking-nya dulu lah, saya misalnya kayak gitu. Nah, untuk urusan yang ini, si tips yang itu, kayak gimana gitu? Apakah dia bisa dipilih sesuai dengan ciri khasnya si remaja masing-masing? Atau enggak, baiknya tuh memang semuanya harus dicoba gitu. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue nih ya, sebenarnya kayak kenapa dia ada step-step ini? Karena kan memang itu udah diurutkan dari yang paling konkret nih, badan dulu, terus habis itu kayak pikiran, habis itu emosi gitu kan. Jadi kalau menurut gue sebenarnya bukan dipotong satu part tertentu untuk orang dengan tipe regulasi emosi tertentu, tapi lebih ke, nah ini mungkin kalau dia dibantu sama profesional, atau kalau misalnya dia dibantu sama orang tua, nah orang yang meng-guide dia ini harus tahu dosisnya. Jadi kayak seberapa dalam dia harus mendalami setiap step. Contohnya nih, kalau misalnya orang dengan apa ya, dominan di emosi nih, dengan dia cara dia menghadapinya tuh dia emotion focus gitu. Ya mungkin dia lebih dalam di tahap yang kedua, dia lebih dalam di tahap yang Ketiga. ketiga. Dia memang kayak lebih mendalami gitu loh, kayak perasaan apa yang gue rasain, karena dia strugglingnya di situ kan. Nah, sedangkan orang yang kayak action fokus atau apa, mungkin dia ngeplan nih, kayak dia problem fokus nih nyelesainnya, tapi mungkin terlalu banyak plan yang ada di dalam kepalanya dia. Nah, itu bisa dengan yang si kedua. Jadi kayak sebenarnya lebih ke seberapa lama dan seberapa dalam lo perlu melatihkan setiap tahap. Tapi kalau menurut gue, setiap orang perlu melakukan tahap-tahap itu sih. Oke, berarti Setuju lebih sih pada gue. porsiannya ya. Setuju sih gue, soalnya dari tadi gue dengerin tuh kayak emang dirancang sesuai perkembangan tadi kognitif gitu. Emang bener-bener dari yang bisa dirasain, yang bisa ke apa ya, kalau tadi kan bener-bener bisa dipegang, kalau tubuh tuh lebih konkret gitu. Jadi emang kayaknya nggak bisa dipecah-pecah gitu, nggak bisa diloncat-loncat juga stepnya. Cuma ya tadi bener dosisnya, gue setuju sih. Lebih lama, ya, mungkin lebih lama waktunya di step yang mana gitu kali ya. Baiklah. Banyak juga ya, Bu, step-stepnya. Capek ya dengerin. Iya, panjang banget. Tapi ini karena praktikal Step-stepnya sih mungkin. panjang gitu. Hah?
Iya, step-stepnya tuh panjang gitu, tapi memang udahlah panjang ya emang karena dia juga tersebar di apa ya, di seluruh perkembangannya remaja dari awal sampai akhir ya kan. Jadi ya make sense sih kalau itu stepnya sepanjang gitu. Terus sebenarnya ini PR-nya nggak cuma buat remajanya ya, tapi buat orang dewasa di sekitarnya juga buat nge-guide gitu. Iya. Jadi bisa dari dua sisi gitu. Tapi gue mau nambahin sih dari buku yang gue baca, judulnya Help Your Kids with Growing Up. Jadi itu emang banyak tentang remaja, perkembangan remaja, dan tips-tips buat orang tuanya gitu. Nah, sebenarnya ada yang menarik nih, gue baca tentang parent tips, gimana caranya ngebantu remaja untuk memanage feeling-nya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada 3 step. Bukan step juga sih, lebih ke 3 cara gitu. Jadi yang pertama tuh misalnya ketika remaja kan kadang suka tiba-tiba intens banget tuh feelingnya kan, marah-marah banget, sedih-sedih banget gitu. Nah, emang orang tua tuh kalau bisa memang kasih space dulu gitu ke mereka, kasih waktu dulu untuk mereka ya udah mungkin di kamarnya atau misalnya orang tuanya pergi dulu atau pokoknya jangan diganggu dulu biar mereka tuh bisa ini meregulasi emosinya gitu, bisa ngerasain dulu emosinya nanti sebelum didiskusiin kenapa tadi ada masalah apa kayak gitu. Nah terus selain itu orang tua juga bisa buat dikenalin nih, misalnya kan karena orang tua mungkin udah berpengalaman ya, maksudnya udah hidup lebih lama, udah banyak kejadian yang dialami juga, mungkin bisa melihat juga nih perilaku kayak gini tuh oh ini anaknya lagi marah nih, atau misalnya anaknya ini lagi sedih, kira-kira kenapa ya gitu. Jadi coba dikenalin dulu apa yang dirasain sama anaknya dan ngerespon emosinya itu. Jadi ngeresponnya tuh ya tadi bisa dengan ngelabelin atau misalnya memvalidasi gitulah ya. Misalnya anaknya cerita, oh jadi kamu marah ya kayak gitu. Terus habis itu baru setelah itu, setelah emosinya itu udah dibahas, baru setelah itu dibahas tentang isunya, kenapa, apa yang perlu dia selesaikan masalahnya, misalnya butuh dibantu atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, tapi tetap harus di-encourage untuk bisa mandiri juga sih, karena kan remaja nanti harus tugas perkembangannya juga ada untuk bisa lebih mandiri ya, terlepas dari orang tua. Yes, betul. Jadi mungkin bisa dengan dibantunya itu mungkin dengan dikasih pendapat gitu kan dari orang tuanya, nanti biar dia yang memproses sendiri kayak gitu. Ya, gue jadi mau menanggapi juga yang tadi Hani bilang soal memberikan waktu untuk anaknya. Nah, ini sih yang harus dipahami sama orang tua yang punya anak remaja. Karena banyak banget kan yang endingnya jadi berantem, clash. Karena apa nih? Anaknya lagi emosi, orang tuanya ikut campur, terus gara-gara dia emosiin, ikut emosi, berantem lah, bubar gitu. Jadi anaknya juga nggak mau cerita sama orang tuanya. Nah, ini mungkin PR-nya adalah, ini PR juga bagi orang tua, kenapa? Karena anak itu melalui masa perubahan, which orang tua juga harus memahami bahwa terjadi perubahan di situ dan terjadi perubahan in how to handle anak yang lagi dalam masa transisi kayak gini. Mungkin orang tua itu kan sebelumnya kebiasaan kayak apa ya, mereka yang harus berusaha untuk memahami kebutuhan anaknya. Misal anaknya nangis, dari bayi aja, anaknya nangis, kan orang tua yang harus tahu mereka tuh kenapa lapar, haus, lagi pipis, atau apa gitu kan. Sampai mereka agak besar kayak selalu orang tua yang melabel gitu loh untuk si anak, perasaan anak itu apa, kebutuhan anak itu apa. Nah, sekarang di sini masa transisi, PR bagi orang tua untuk tahu juga bahwa mereka harus mulai melet go anaknya, kayak tadi Hani bilang bahwa ini masa transisi menjadi ke fase yang lebih independen. Mereka tuh mulai break apart gitu loh dari orang tuanya. Jadi mungkin meskipun mereka masih butuh guidance ya kayak tadi, jadi kayak dilepas dulu untuk emosinya, ya biarin aja mereka ngerasain sendiri, baru untuk ngebantu understanding mereka baru di guide sama orang tuanya gitu. Jadi kayak jangan lelah-lelah belajar meskipun kayaknya udah punya anak sekian belas tahun, udah paham gue sama anak gue gitu. Belum tentu berubah mereka. Seru banget kita omongannya hari ini. Ada yang bisa bantuin gue kasih kesimpulan gak sih? Jadi dari awal sampai akhir nih kita ngobrolin apa aja? Jadi, ya gue.
Dari awal kan tadi kita ngomongin kalau hari ini tuh International Youth Day. Tadi udah dibahas ya sama Nina, youth itu 15 sampai 24 tahun. Tapi jadi itu ada remaja dan dewasa awal. Tapi kita lebih bahas ke remaja karena memang banyak hal yang terjadi di remaja, terutama adalah perubahan-perubahan dalam hidup, transisi dari anak-anak ke orang dewasa. Tadi Nina juga udah jelasin apa aja perubahannya, terus habis itu sempat cerita juga kalau remaja tuh memang banyak yang mengalami mood swing gitu kan, yang emosinya sangat ups and down, berubah-ubah drastis gitu. Terus tadi dari gue udah dijelasin juga nih kenapa apa sih yang mendasari perubahan-perubahan emosi yang drastis di remaja. Yang tadi kan perkembangan otaknya memang masih dominan di area yang mengatur emosi. Sedangkan untuk area yang untuk mengontrolnya itu memang belum berkembang, tapi bisa dilatih nih cara untuk meregulasinya. Tadi yang dijelaskan oleh Tiko dengan teknik mindfulness tadi. Ya, ada berapa sih, Bos, stepnya? 5 ya? Ada 4 lah. Iya, ada 5, tapi yang mungkin bisa dilatihkan tuh ada 4. On yourself. Oh ya. Ya, ada 4. Gitu. Dan itu emang dirancang berdasarkan perkembangan perkembangan pikiran anak juga gitu. Jadi mulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Jadi bisa harus dari step yang pertama, tapi untuk waktunya ke step selanjutnya itu benar-benar tergantung masing-masing individunya. Gitu. Dan untuk orang tua juga memang perlu harus memahami nih anaknya ada perubahan yang terjadi di dirinya dia, dan juga peran orang tua juga pasti akan berubah dari yang sebelumnya memenuhi seluruh kebutuhannya, sekarang lebih ke mendampingi dan gimana caranya mengajarkan agar dia bisa jadi orang dewasa yang mandiri gitu. Oke deh. Begitu. Luar biasa. Oke. Berarti hari ini syarat sekali membahas tentang remaja dan common problemnya yaitu moody. Terima kasih Hani Tibo untuk bincang-bincangnya seru hari ini. Iya, sama-sama loh. Jangan lupa di like, subscribe. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau misalnya ada ide atau apapun, silahkan tinggalkan komen. See you. Dadah. See you.